Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa lagi, dan insya Allah malam hari ini kita akan membawakan sebuah tema yang berjudul atau alien kutukan dari negeri Atlantis. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah saya panggil ke sini, hanya saja kami tidak sempat membuat gambar atau membuat video tentang alien, karena yang dikutuk itu semenjak dikutuk di zamannya Nabi Nuh sampai hari H mereka untuk disempurnakan itu tidak diperbolehkan keluar dari tempat isolasi. Jadi baru kemarin itu hari penyempurnaannya mereka itu tiba, makanya perintah kemarin mendadak untuk menyempurnakan mereka, sehingga kami tidak sempat membuat video atau tidak sempat merekam. Untuk itu saya memutuskan untuk memanggil mereka kembali, ya, yang kemarin sudah kami sempurnakan. Kalau tidak salah namanya Harry Marvet, itu nama-nama Atlantis, dan itu bukan dari bangsa jin, itu dari manusia asli, dari suku alien yang ada di zaman Atlantis. Dan itu kelompok itulah yang dikutuk dulu. Jadi alien yang berwujud alien itu yang dikutuk itu belum pernah keluar sama sekali sejak dulu sampai kemarin hari H disempurnakan baru mereka keluar, karena mereka tidak diizinkan keluar dari penjara itu sebelum waktunya tiba untuk disempurnakan. Dan alhamdulillah kemarin yang ada perintah untuk penyempurnaan, akhirnya kami panggil dan alhamdulillah sudah selesai. Lah sekarang waktunya saya ingin membuat video tentang mereka. Jadi sepertinya banyak hal yang menarik dari ceritanya si alien ini. Memang kemarin saya sengaja tidak tanya terlalu banyak supaya nanti biar mereka bisa, atau sosok yang namanya Harry Marvet itu bisa cerita langsung di sini, ya. Jadi saya juga masih banyak hal yang belum saya ketahui tentang mereka, warga atau masyarakat Atlantis yang dikutuk jadi alien. Ya mungkin itu saja jadi pembukaan, jadi sebagai pengantar nanti supaya tersambung dengan videonya, ya. Ya sudah, kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan izin, ada sosok alien yang kemarin saya panggil yang dikutuk di zaman Nabi Nuh yang bernama Harry Marvet. Sudah hadir langsung masuk dan dasar mediator masuk. Allah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan siapa? Hamba Hari. Oh, Harry Marvet. Harry Marvet, ya. Yang kemarin saya sempurnakan, ya, beserta pasukannya, ya. Iya, benar. Jadi mohon maaf saya undang lagi ke sini karena memang saya ingin memberikan edukasi kepada pemirsa, biar bisa membedakan mana alien yang asli, mana alien dari bangsa jin, mana alien yang dikutuk
nanti supaya jelas di masyarakat ya. Nah, Ya. jadi nanti sampean bisa cerita ulang dari awal ya. Yang belum sampean ceritakan kemarin nanti bisa sampean ceritakan di sini ya. Biar saya juga bisa lebih paham lagi tentang golongan sampean. Tapi sebelum itu sampean bersyahadat dulu sama sholawat 3 kali untuk memastikan saja ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oke, terima kasih ya. Ya. Udah, saya mulai saja pertanyaannya ya. Ya. Dari awal saja. Jadi gini, dulu ketika terjadinya banjir bandang Nabi Nuh, jadi biar runtun nanti ya, dari awal kejadian sampai hari hanya sampai saya sempurnakan kemarin ya. Coba sampai ceritakan ketika banjir bandang Nabi Nuh sampai ada di mana, terus seperti apa sampai di kutubnya, terus bertempat tinggal di mana. Monggo sampai ceritakan. Ya. Alhamdulillah. Hamba sudah diizinkan untuk disempurnakan. Agak dibesar dikit suaranya ya. Awal mula kami termasuk golongan atau suku yang dikutuk saat banjir menyelimuti seluruh permukaan bumi. Kami termasuk dari bangsa Atlantis yang bertempat tinggal lebih dari 80% di atas. Dalam arti kami sangat jarang berjalan di atas bumi. Oh, jarang turun. Ya, kami turun hanya sesekali untuk mengisi perbekalan. Tapi kami juga masih ada di lingkup negeri Atlantis. Kami suka melayang di udara. Bisa sampai berhari-hari, bahkan bulan, atau bahkan ada yang tahun baru turun. Semuanya ada di dalam pesawat-pesawat. Jadi gini, kehidupan alien ya, golongan kan seperti golongan ya. Ya, suku. Dari segi wujud pun sedikit berbeda dengan masyarakat Atlantis pada umumnya waktu itu ya. Ya. Dari segi perwujudan fisiknya. Nah, alien ini lebih suka hidup di dalam pesawat. Ya. Tadi 80% lebih suka hidup di dalam pesawat. Ya. Artinya lebih di udara ya. Ya. Daripada hidup di permukaan bumi di Ya. kerajaan Atlantisnya ya. Nah, ketika terjadi banjir bandang Nabi Nuh ya, tapi sebelum itu segini,
saya beberapa kali membuat video, itu kan ada juga yang berkaitan tentang alien. Katanya alien ini ada yang dari bangsa jin, ya kan? Ya. Ada yang dari bangsa jin, ada yang dari bangsa manusia. Ya. Ya, yang dari bangsa manusia ini juga terbagi dua. Ada yang tidak dikutuk, memang murni dia seperti itu wujudnya. Ya. Nah, ada yang dikutuk, seperti sampean ini dengan golongannya, ya. Ya. Nah, apa perbedaannya sampean yang dikutuk sama yang tidak dikutuk waktu itu? Sebelum dikutuk, kami semua sama. Sama. Tapi waktu dikutuk, kami memiliki seperti banyak duri di seluruh tubuh. Oh, di seluruh badannya. Ya. Di permukaan kulit tumbuh duri-duri kecil. Oh, duri-duri kecil. Ya. Menyeluruh. Warnanya menghitam. Hitam. Apa ini mirip seperti kulitnya buaya? Nah, buaya kan kulitnya keras, agak hitam, dan seperti ada duri-durinya. Lebih kecil. Oh, durinya lebih kecil. Ya. Lebih seperti punggung hewan iguana. Oh, seperti iguana. Ya, mirip duri. Ya. Tapi memang keras. Oh, keras. Ya. Ya. Terus waktu itu, berarti kalau yang sampean ini, ya, yang dari golongan manusianya, ya, Ya. alien yang manusia, bukan alien yang dari bangsa jin. Ya. Ketika terjadi banjir bandang, azab Allah itu, ya, karena menentang dakwah sang utusan Nabi Nuh alaihissalam, waktu itu sampai sedang berada di mana? Waktu air datang dari atas turun seperti hujan, tapi sangat gelap. Kami seperti terlempar, tersedot ke suatu dimensi atau galaksi yang sangat jauh. Semua seperti tersedot, terlempar. Oh, ketika di banjir bandang itu sampai dikutuk, langsung saat itu juga sampai semua terlempar ke satu galaksi. Jauh dari bumi? Sangat jauh. Oh, sangat jauh. Itu apa nama galaksinya? Kami menyebutnya 407. Galaksi 407. Ya. Tapi itu sebutan bagi kami. Oh, ada enggak sebutannya bagi kami manusia yang tidak saat ini? terlihat. Oh, enggak terdeteksi? Ya. Sangat jauh. Besar mana ukurannya sama bumi ini? Tidak begitu besar. Mungkin hanya sebesar bulan. Hanya sebesar bulan? Ya. Nah, tidak begitu besar. bulan itu besar mana sama bumi ini? Besar bumi. Besar bumi? Ya. Tidak begitu luas seperti yang ada di sini. Oh, tidak terlalu luas. Ya. Nah, waktu itu yang ada di atas, ada berapa pesawat atau berapa jumlah orang
alien waktu itu yang sama-sama yang dikutuk sama Allah? Yang hamba ketahui di sana ada sekitar 7.000. Oh, 7.000 Ya, di satu galaksi itu? ya, Oh, 7.000. Ada berapa pesawat itu 7.000 itu? sekitar 3.000-an. Tiga. Ada yang besar, ada yang kecil. Oh, menyesuaikan ukuran. Ya, tidak semua besar. Tidak semua besar. Ya. 3.000 pesawat dari 7.000 orang. Ya, Artinya mungkin satu pesawat satu keluarga ya? yang berukuran besar bisa sampai 4 atau 3 keluarga. Oh, ada yang beberapa keluarga dalam satu pesawat, Ya. tapi yang besar. Yang besar Kalau yang kecil kapasitas berapa? Berapa orang? maksimal ada yang 3. Maksimal 3 orang. Ya, itu seperti pesawat pribadi. Oh, pesawat pribadi. Ya. Tapi bukan 3 orang sempit, hanya bisa tempat duduk saja. Ya? Tidak. Maksudnya leluasa, Ya, tapi untuk ukuran 3 orang. Ya. Bisa kemana-mana, ada tempat tidurnya, ada mungkin dapur, kamar mandi, ruang tengah, dan sebagainya lah ya. ya tetap ada Heeh. fasilitasnya. Oh ya, ibaratnya seperti rumah, tapi ukurannya kecil gitu ya. Ya, Ya. Terus yang paling besar kapasitas berapa? pada zaman dahulu ada yang sampai 2 juta. Wah, ada yang sampai 2 juta. Ya, Kalau kapasitasnya, ya, tapi itu diisi paling sekitar 3 sampai 4 kepala keluarga atau keluarga ya, yang sesama alien itu. ya. Oh, sampai 2 juta ya. Ada. Kalau diisi, kira-kira diisi oleh manusia zaman sekarang kan kecil-kecil, berbeda dengan zaman dulu sampean kan. Ya, Dulu kan di atas 30 meter kan, 30-35. Nah, kalau sekarang kan kecil-kecil, enggak sampai 10%-nya kan. ya, Itu yang bisa sampai kapasitas 2 juta jika diisi manusia zaman sekarang gitu maksudnya. ya. Jika disesuaikan. Oh, itu disesuaikan. Tapi apakah ada kehidupan di sana, di galaksi itu? Sebelumnya tidak ada. Oh, sebelumnya kosong. Dari bangsa jin juga tidak ada. Tidak ada. Kosong. Kosong. Semenjak semen dikutuk dan ditempatkan di situ, Ya, di baru tempat ada terpencil. tempat kehidupan. Ya, seperti tempat terpencil. Apa? Misal ada airkah di sana? Sampai kan manusia kan? Ya, ada. Jasad juga jasad asli sama Ya. dengan kayak manusia zaman sekarang kan? Cuma karena Allah mengizinkan sampean bisa menghuni galaksi itu, Ya, ya, didukung dengan wujud fisik sampean yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Ya. kan? Ada tumbuh-tumbuhan juga. ada tapi berbeda dengan yang di sini. Oh, berbeda. Kami harus berjuang. Mm-mm. Seperti mengekstrak Mm-mm. mulai dari udara menjadi air. Oh, dengan kecanggihan teknologi sampean yang Ya. terkenal di zaman otomatis, udara sampean ekstrak Ya. jadi air, Ya, seperti dipadatkan. dipadatkan. Oh, sampai sebegitunya ya, Ya. canggihnya udara bisa dirubah jadi air. Ya, Tapi di tanahnya di sana, ya, di galaksi 407 itu, apakah tidak mengandung air? sangat sedikit. Ada tapi sangat sedikit. Ya, Oh, tumbuhan pun sangat berbeda. tumbuhannya Jadi sangat- kami harus memprosesnya lebih dahulu untuk bisa dikonsumsi. Oh, wah. Tapi tetap minum ya, sama dengan Tetap. manusia pada umumnya ya. Ya, tetap. Heeh. Tapi memang dengan adanya teknologi, Mm. kami tidak memerlukan kualitas atau kuantitas, Heeh. tapi kami hanya
butuh kualitasnya kualitasnya saja. saja. Minum sedikit, Ya. tapi dahaga langsung hilang. Seperti kapsul. Oh, bentuknya dirubah. Ya, Hmm, kami harus bisa menyesuaikan. kondisi. Ya, Oh, karena tidak bisa setiap hari seperti yang ada di bumi manusia. sini. Ya, Oh. Nah, sampai karena berjasad sama dengan manusia zaman sekarang, butuh air minum, ya butuh makanan juga. ya, Terus makanannya apa? itu tadi yang diekstrak. Ya, makanan juga diekstrak. Ya, Air diekstrak, makanan juga Ya. diekstrak. Jadi berbentuk seperti kapsul gitu ya. ya. Jadi meskipun sedikit, Sedikit tapi kenyang. ya, Oh. Luar biasa ya. Teknologi sampean itu. Itu memang sudah ada sejak zaman Atlantis dulu. ada. Oh, sudah ada. Oh. Ya. Tapi memang Nah. tidak semua masyarakat. Hmm. Ada yang juga seperti mengkonsumsi bahan-bahan konvensional, tumbuhan, daging, tetap ada. Oh, tetap ada. Ya, Ada daging juga di sana. ada. Bukan yang awal kami yang masih di sini. Hah? Permulaan kami masih belum dikutuk. Oh, sebelum dikutuk. Ya. Heeh. Bangsa Atlantis Heeh. juga sama seperti manusia pada umumnya. Oh, sama ya. Ya, tapi kami diberi kemudahan Hmm. teknologi untuk mengekstrak. Ah, ya. Itu yang membuat kami bisa bertahan lama di sana, di udara. Oh, makanya sampean lebih senang di atas Ya, karena sampean sudah bisa membuat ekstrak itu tadi. Ya. Jadi nggak butuh beras diangkut Ya. bawa ke atas yang banyak ya sampai Ya. berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Atau mengangkut air yang banyak. Cukup beberapa botol kapsul saja udah cukup ya. ya, Nah terus, mohon maaf, apa sampean di sana golongannya juga itu buang air apa enggak? tetap. Tetap. Ya, tapi sangat jarang. Oh, karena konsumsinya yang berbeda ya? Ya, Ya. sama seperti manusia. Kami juga memiliki pencernaan dan mengeluarkan sisa-sisa makanan kami. Tapi karena ekstrak yang murni atau yang hampir 100% tanpa ampas, itu yang membuat kami sangat jarang. Oh ya. Nah, ini sampean kan punya pesawat yang canggih, punya teknologi juga yang canggih, ya kan? Ya, Sampean berada di galaksi. Padahal zaman Atlantis itu terbang antar satu galaksi ke galaksi lain itu sudah biasa. ya, Ketika sampean terlempar ke situ, itu sama pesawatnya sekalian atau hanya orangnya saja? dengan pesawat Dengan sekali. pesawat. Tapi Ya. rusak apa enggak pesawatnya? Tidak, Oh enggak, masih utuh. seperti tersedot. Oh hanya tersedot Ya. saja. Masuk ke situ. Ya, Ah, dalam arti tidak hancur. tidak hancur. Ya, Terus dengan kecanggihan teknologi sampean atau pesawat itu, kenapa enggak keluar dari sana? tidak bisa. Kenapa? Karena kami seperti dikurung. Oh, itu seperti penjara. Ya, Sejak kejadian itu, sampean belum pernah keluar dari sana dan tidak diizinkan karena tidak bisa keluar dari sana. tidak bisa. Sampai hari H sampai dijanjikan untuk disempurnakan kemarin, Ya, ya. Oh, ya. kami sangat bersyukur. Ya. Hari ini telah tiba dan kami pun sadar apa yang telah kami perbuat.
lalai, dan yang paling berat adalah mengingkari beliau, ya, sang utusan. sang utusan. Kami sangat menyesal. Ya, alhamdulillah sampai sudah bisa menyadari semuanya. Ya, Artinya kutukan itu membawa hikmah juga buat sampean dan golongan sampean, ya kan? Artinya selama sampean berada di penjara isolasi itu, meskipun luas di situ ya, ya, nah, itu sampean kan bisa mengambil hikmah dari sana. ya, Sampean mungkin itulah kebesaran Allah, maha rahmannya Allah. Sampean saja masih diberi kesempatan untuk bertobat, ya kan? alhamdulillah. Tapi sampean beraktivitas di sana itu apakah dibatasi dengan jeruji besi atau bebas berkeliling hanya di galaksi itu saja, hanya tidak bisa keluar dari galaksi itu? Hanya di galaksi itu saja, makanya tidak luas galaksinya atau planetnya. Planetnya lebih kecil. Ya, tapi kami tidak bisa keluar dari situ. Tidak bisa keluar dari situ. Ya. Tapi kalau terbang di situ masih bisa. Bisa. Hanya sekitar wilayah situ saja. Ya, tapi semuanya sangat terbatas. Sangat terbatas. Air, tumbuhan, udara pun tidak setebal di bumi. Nah terus untuk bahan bakar pesawatnya dapat dari mana? Alhamdulillah, waktu itu kami masih memiliki persiapan. Oh, sudah ada cadangan. Ya, Tapi cadangannya kan, kalau saya merunut dari ceritanya yang tentang Nabi Nuh yang kemarin, itu kan satu batu itu untuk bahan bakar itu hanya 40 tahun. ya. Nah sekarang berapa ribu tahun? Apa cukup cadangan bahan bakarnya? Insya Allah, dengan izin Allah, kami diberi kecukupan. Diberi kecukupan. Tapi hanya itu, hanya sumber energi. Tapi untuk yang lain, kami Berusaha sendiri. harus berusaha sendiri. Di galaksi itu ada nggak bahan bakar cadangan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Hanya seperti batu-batu kapur. Oh, berbeda bebatuannya. Berbeda. Berbatu dan berdebu. Ada nggak hewan yang hidup di sana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hanya tumbuhan. Itu pun tidak ada di sini. Ya. Selama ada tumbuhan berarti ada air. Ya. Kalau ada air pasti ada tumbuhan. Ya. Kan begitu. Dan ada udara. Ada udara. Ya. Iya. Tapi tidak ada hewan. Sampean kan golongan manusia dan bukan bangsa roh, karena sampean masih berjasad. Ya. Ya. Artinya sampean butuh udara juga kan? Ya. Iya. Butuh makan, butuh minum, butuh udara. Terus ketika sampean sudah saya sempurnakan kemarin, apa perbedaan dari fisik sampean lah sama golongannya? Apa ada perubahan atau tetap seperti itu? Alhamdulillah, semuanya berubah. Oh, sejak disempurnakan kemarin Ya. berubah kembali seperti semula. Seperti semula. Oh, Dan lebih sempurna, seperti mirip lebih kepada manusia. oh lebih mirip Ya. dari yang dulu. Ya. Oh, ya. Tapi saya masih sedikit heran ya. Ribuan tahun sampai hidup dan masih berjasad. Kenapa jasadnya itu bisa sampai usia segitu panjang? Enggak ada manusia yang bisa hidup ribuan tahun soalnya. Insya Allah sama seperti batu energi kami. Allah mengizinkan. Oh, karena Allah mengizinkan. Oh ya. Ya, artinya gini. Saya teringat dengan beliau, salah seorang utusan
ya, yang memang dapat izin dari Allah. Ya. Tidak ada yang bisa hidup normal sampai ribuan tahun tanpa seizin Allah. Ya. Ada beliau Nabi Khidir alaihissalam, ya kan? Nah, beliau pun masih hidup sampai saat ini. Dan beliau kan dari zaman Atlantis juga kan? Ya. Dari zaman beliau yang raja penguasa ketiga, Raja Zulkarnain, ya kan? Kan beliau penasehatnya waktu itu. Nah, sampai hari ini, bahkan insya Allah mungkin sampai menjelang hari kiamat, beliau masih usianya panjang. Allah alam, ya. Tapi kami sangat berbeda dengan beliau. Ya, Kami juga mengalami pertumbuhan dalam arti dulu saat usia masih sekitar 100 atau 200 tahun. Sekarang bertambah 2 kali lipat. Oh, 2 kali lipat. Ya, dalam artian kami juga tumbuh. Tapi sangat lambat jika dibandingkan dengan yang ada di bumi dahulu. Ya, Ya, ya begitulah mungkin cara Allah untuk menjaga fisik sampean supaya bisa bertahan lama. Artinya diperlambat proses penuaannya, ya. ya, Nah, ya. Allah. Terus ketika sampean tidak ikut dimusnahkan sama Allah, ya kan, termasuk pesawat-pesawat sampean, apakah nanti suatu saat sampean akan punya tugas kembali dan pesawat-pesawat sampean juga semua akan difungsikan kembali karena pesawatnya kan masih utuh semua? ya. Alhamdulillah, ya, kami ditugaskan kembali bergabung dengan pasukan yang sudah ada. Dari pasukan Di sana, dari golongan apa? golongan jin. Golongan jin? Ya, Alien juga? ya, Oh, alien yang mirip dengan fisik sampean tapi dari bangsa jin. ya, Itu yang sudah lebih dahulu. sudah lebih dahulu. Oh, itu pindah juga ke sana. Ya, Tapi beda. Galaksinya 407 beda. beda. Itu apa nama galaksinya? Sembilan, 96 delapan. 968. Ya. Itu nama galaksinya. Ya. Itu penamaan dari sampean. Ya. Golongan sampean. Ya, ada di sana. Lebih ke timur. Ya, Kalau sampean agak ke barat. aman di sana. Oh, ya. Sangat jauh. Galaksi itu sama dengan yang 407. Ada juga kehidupan di sana. Tidak, hanya lokasi berkumpulnya. Oh, tempat berkumpul. Ya, Tapi kalau sampean ke sana apa bisa hidup di sana? Ini kan untuk bangsa jin kan beda dengan manusia. kami sudah mempersiapkan. Oh, Insya Allah, dengan kami mengemban tugas, semua apapun kebutuhan kami pasti Allah akan menolong kami. Kami tidak khawatir. Ya, ya, Allah pasti Ya, akan menolong hamba. Ya. Yang di galaksi 968 itu, apakah alien yang ada di sana itu semua bangsa jin saja atau ada yang dari bangsa manusianya? insya Allah semua bangsa jin. Semua bangsa jin? Ya, Tidak ada yang golongan manusianya? tidak ada. Artinya selama ini yang menunjuk
menunjukkan diri, ya, yang menunjukkan diri, pesawat-pesawat yang tampak kadang-kadang menggunakan teropong NASA atau orang yang menggunakan alat, orang yang di dalam pesawat juga kadang-kadang bisa melihat. Itu dari bangsa jinnya, Ya, bukan dari golongan manusianya, bukan. Tapi pesawatnya ada. nyata atau juga seperti Nyata. pesawatnya nyata, tapi yang mengemudi Ya, makhluknya itu bangsa jin. dulu bangsa jin juga nyata. Ya, karena dulu nyata zaman Atlantis. Artinya pesawatnya juga nyata. Ya, Oh iya iya. Terus saya ingat dengan pesawat Atlas 3I yang besar kelihatan. ya, yang pernah terlihat. Ya, itu dari golongan apa? Insya Allah juga sama. Dari Bangsa jin. bangsa jin, Ya, bukan golongan manusia. setahu hamba, Hah? golongan manusia. Waktu terjadinya Hah? itu hanya kami Oh, yang terlempar. yang terlempar itu hanya golongan manusia. Ya, Oh, yang manusia yang dikutuk ya. ya, Semua artinya waktu kejadian itu yang ada di udara yang sedang terbang itu semua yang dari golongan manusia ditempatkan di satu tempat, yaitu Ya. galaksi 407. ya, Kalau yang dari bangsa jin dipindahkan tempatnya oleh Allah gitu ya, ya, diizinkan menempati galaksi 968, ya, terpisah tempatnya. terpisah. Oh, ya. Ya, saya mulai bisa. Tapi insya Allah mereka Ah. semuanya termasuk golongan yang patuh. Oh, ya. Tidak seperti kami. Ya, dulu mereka patuh. Insya Allah semuanya mereka dari golongan yang patuh. Oh, makanya dia hanya dipindah tempat. Ya, Dipindahkan tempatnya ke sana. ya. Maka Jadi, dari itu, makanya dia tidak dikutuk. ya, Oh. juga diizinkan untuk melakukan suatu mungkin lebih kepada patroli. Ya, hanya kami yang ada di situ, Hmm. tidak bisa keluar. Hmm. Ya. Ya, sudah. Mungkin informasinya sudah cukup. Yang jelas tadi sampean dikutuk ada hikmahnya karena ada tugas nanti di akhir, ya kan? Ya, Pesawatnya juga nanti akan berfungsi kembali. ya, Begitu juga dengan bangsa yang dari golongan bangsa jin pun sama, akan bertugas kembali ya. dengan pesawat-pesawatnya juga. Insya Allah kami akan bergabung. Oh, akan bergabung jadi satu. Ya, Makanya nanti akan pindah ke sana. Sama sudah pindah apa belum? Ahmad sedang mempersiapkan. Oh, sedang proses. Ya, Persiapan untuk pindah ke bergabung dengan yang dari bangsa jin. ya, Oh, ya sudah. termasuk dari sejak kami disempurnakan seperti pertolongan Allah datang, tanah-tanah yang dulunya gersang kini tumbuh subur. Oh, berubah dari subuh. Allah. Dan Gitu. kami Ya. Itulah bisa mengekstrak lebih banyak. lebih banyak makanan minuman. Ya, Itulah kasih sayangnya Allah ketika hambanya itu mau taat ya, ya atas segala perintah Allah. Ya, mudah-mudahan pengalaman sampean ini bisa jadi pembelajaran buat kami-kami yang masih hidup saat ini. Ya, cukup mungkin sampean dan golongan sampean saja yang mengalami kutukan itu. Sampean dikutuk ribuan tahun tidak bisa kemana-mana. Ya, jangan sampai terulang kembali. Ya sudah.
Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sampean lagi, karena kemarin saya sudah memanggil dan saya panggil lagi. Tidak apa-apa ya. Kami Ya, sangat berterima kasih. ya, sama-sama. Mohon maaf Ya. jika dalam penyampaian kami pun tidak bisa menyampaikan semuanya dengan lugas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, karena memang mungkin masih ada yang dirahasiakan yang belum waktunya untuk dibuka ya. Iya. Ya, tidak apa-apa. Ya udah, kalau gitu panjenengan bisa kembali. Tolong sampaikan salam saya buat semua saudara-saudara sampai di sana ya. Bisa. Amba mohon undur diri. Yes, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Itulah tadi hasil dialog kami dengan sosok alien yang dari golongan manusia, ya, karena ada dua golongan alien itu, ada dari manusia, ada dari bangsa jin yang hidup atau masyarakat di zaman negeri Atlantis dulu, ya. Dan bangsa jin waktu itu juga berwujud sama dengan manusia zaman sekarang, tapi tetap ada bedanya katanya. Sudah bisa membedakan ini bangsa jin, ini manusia. Dari segi kulit katanya mereka juga lebih gelap dari umum manusia pada umumnya. Jadi yang tadi hadir itu adalah sosok yang memang dulu alien yang dikutuk oleh Allah ketika terjadinya azab banjir bandang Nabi Nuh karena mereka menentang dakwah dari sang utusan. Ya. Dan alien itu adalah salah satu golongan, atau kalau sekarang bisa disebut dengan suku, ya, suku di zaman Atlantis dulu yang memiliki fisik sedikit berbeda dengan manusia pada umumnya, sehingga itulah yang menyebabkan mereka itu dari bangsa alien itu mampu menembus antar dimensi galaksi lain, ya. Itulah kekuasaan dan kebesaran Allah. Kadang-kadang kita sendiri tidak bisa menggunakan akal terus-menerus, ya, karena akal kita juga terbatas. Kita tidak akan mampu mencerna semua kebesaran Allah. Hanya sebagian kecil saja yang Allah perlihatkan untuk kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan dengan adanya informasi seperti ini ada hikmahnya dan pembelajaran buat kita semua yang masih hidup, yang saat ini, sehingga peristiwa yang lampau itu tidak pernah terulang kembali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.